Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, hari ini hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Baik, selanjutnya kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Oke, sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Dan yang kedua, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata baku secara tepat. Nah, di sini ada peristiwa dalam kehidupan yang dibedakan menjadi dua. Siapa yang tahu apa saja? Benar, yang pertama ada peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang menyedihkan. Ada yang tahu nggak nih peristiwa yang menyenangkan itu seperti apa dan peristiwa yang menyedihkan itu seperti apa? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi peristiwa yang menyenangkan itu membuat kalian merasa senang, merasa tenang, bahagia selalu dan memiliki rasa syukur yang tinggi. Sedangkan peristiwa yang menyedihkan membuat kalian menangis, bersedih, merasa cemas, merasa kesepian. Jadi semoga kalian selalu berada di yang menyenangkan ya. Amin. Oke, selanjutnya Ibu ada beberapa contoh gambar yang mewakilkan mana peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang menyedihkan. Yang pertama ada menang lomba. Siapa yang tahu nih menang lomba termasuk kemana? Benar, jadi menang lomba ini termasuk ke peristiwa yang menyenangkan karena senang, happy, ceria, dan memiliki rasa syukur yang sangat tinggi. Yang kedua ada sakit. Kalau sakit termasuk ke peristiwa yang menyedihkan karena dia sedang sakit, menjadi tubuhnya lemas, tidak bisa bermain, sedih. Oke, yang ketiga ada bertamasya ke kebun binatang. Kalau bertamasya berarti kita harus senang-senang, harus ceria, bisa melihat banyak hewan. Oke, yang terakhir ada gambar jatuh dari sepeda. Kalau jatuh dari sepeda pasti merasakan sakit, sehingga sedih, menjadi nangis, gitu. Nah, selanjutnya Ibu ada teks bacaan peristiwa kedatangan bangsa barat. Kita di sini akan membaca bersama dan menganalisisnya secara bersama-sama ya. Oke, jadi mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang pernah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya ada bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul oleh bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Gitu. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas tentang rempah-rempah yang ada di Indonesia. Indonesia kaya sekali akan rempah-rempahnya. Salah satunya adalah jenis cengkih. Melimpahnya rempah-rempah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, melimpahnya rempah-rempah tersebut dapat membuat bangsa-bangsa di Eropa berusaha untuk menguasai perdagangannya di Indonesia. Oke, selanjutnya kalian tahu nggak nih hubungan antara cengkih dengan penjelajahan yang dialami oleh bangsa kita? Di sini Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi, cengkih juga dapat dimanfaatkan oleh Cina dan Jepang sebagai dupa. Nah, selain itu, minyak cengkih juga dimanfaatkan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkih juga dapat dimanfaatkan sehingga menjadikan bernilai ekonomis yang tinggi. Wow, hebat ya. Selanjutnya,
Oleh karena itulah, cengkih merupakan salah satu bahan rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Jadi begitu sejarahnya. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra. Yang pertama ada gold. Siapa yang tahu artinya? Ya, gold adalah adanya keinginan mencari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama jenis rempah-rempah. Sekitar abad ke-15 di Eropa, harga rempah-rempah itu sangat tinggi. Makanya diberi nama gold atau setara dengan emas. Nah, yang kedua ada glory, adanya keinginan mencari kejayaan. Di Eropa ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya atau glory. Nah, selanjutnya ada gospel. Siapa yang tahu nih gospel? Iya, benar. Gospel adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia. Dan yang terakhir ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat itu, ilmu pengetahuan dan teknologi sudah berkembang sangat pesat. Contohnya adalah dikembangkannya teknik pembuatan kapal. Wow, hebat ya. Selanjutnya ditemukannya mesin bersenjata. Dan yang terakhir ditemukannya kompas. Oke. Nah, di sini Ibu mempunyai kuis nih. Siapa yang bisa menjawab? Hayo. Coba Ibu bacakan dulu ya yang pertama. Oke. Yang pertama ada siapa yang dimaksud dengan bangsa barat? Ada yang tahu? Kita jawab bersama ya. Jadi yang dimaksud dengan bangsa barat yakni bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris, dan Belanda. Selanjutnya yang kedua, apa saja faktor-faktor pendorong penjelajahan samudra? Ada yang bisa jawab? Oke, jadi faktor-faktor pendorongnya ada gold, glory, gospel, dan satu lagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Pinter. Oke, yang terakhir, sebutkan rempah yang menjadi incaran bangsa barat. Ayo, siapa yang tahu? Ini mudah sekali loh. Ya, betul sekali, adalah jenis cengkih. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak sekali mengenai peristiwa dalam kehidupan. Tadi kan peristiwa dalam kehidupan itu dibedakan menjadi dua, yakni peristiwa yang menyenangkan dan peristiwa yang menyedihkan. Lalu ada peristiwa kedatangan bangsa barat. Ada bangsa Portugis, bangsa Spanyol, bangsa Inggris, dan Belanda. Lalu juga tadi ada faktor-faktor apa saja sih yang mendorong penjelajahan samudra? Ada gold, glory, gospel, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke anak-anakku sekalian, kalian buka LKS halaman 10, dikerjakan di rumah dan dikumpulkan ke ibu minggu depan ya. Jadi sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Sekian pelajaran hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.